Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, ialah Tuhan yang selalu peduli kepada kita umat-Nya. Dia Allah yang amat sayang kepada kita semua. Dan Dia tahu di dalam rasa pedulinya yang amat besar itu, keinginan dan kerinduan kita di dalam mencapai tujuan hidup, mencari rasa damai, tenang, dan bahagia di dalam kehidupan ini. Kita semua bertujuan hidup untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Tak hanya di bumi ini, tetapi juga kesudahannya. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil hari ini memberikan hikmat kebijaksanaannya, petunjuk kepada kita bagaimana agar kita dapat memperoleh rasa damai, tenang, dan bahagia itu. Tuhan berkata, "Janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas dan khawatir. Setialah beriman Katolik, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di hadapan manusia." Inilah saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi ajaran Tuhan ini akan membawa kita kepada rasa damai, tenang, dan bahagia yang kita cari dan ingin kita peroleh. Janganlah takut ketika selalu berada di dalam jalan kebenaran. Dan inilah pesan yang pertama. Janganlah takut berada di jalan yang benar, jalan kebenaran. Karena orang-orang yang benar itu adalah kesukaan Tuhan. Dan memang orang benar itu banyak musuhnya dan banyak yang memusuhinya. Sebab orang-orang benar itu bukan milik dunia ini. Dan saudara-saudari yang terkasih,
Orang yang hatinya damai adalah orang yang benar hidupnya, selalu terarah kepada kebenaran, jalan yang benar dan kebenaran yang selalu dipilihnya. Dengan demikian dia terbebas dari belenggu dosa, dan dia memiliki hati yang bahagia dan damai ketika dia selalu berada di dalam jalan kebenaran, menjadi orang yang selalu benar karena dia memenangkan hati Allah. Dan itu sangatlah nampak bahwa orang-orang yang benar hidupnya, tentunya dia akan selalu bisa tersenyum karena dia tidak gelisah dan takut akan apa yang dijalaninya, karena jalannya selalu benar. Berbeda dengan orang-orang yang tidak benar hidupnya, selalu gelisah dan takut. Takut ketahuan akan segala dosa dan kejahatannya, atas segala penyelewengan hidupnya, dan segala macam di mana itu sungguh bisa kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita ada dosa dan kesalahan, ketidakbenaran, tentunya kita gelisah dan takut adanya. Tetapi orang yang benar selalu adalah orang-orang yang bisa tersenyum di hadapan Allah, di hadapan setiap manusia, karena dia telah memenangkan hati Allah. Dan yang kedua adalah janganlah kamu khawatir dan cemas di dalam hidup ini. Sebab Allah adalah Allah yang selalu peduli dan memperhatikan kita. Kita berharga di matanya. Burung pipit saja dipelihara hidup adanya, tidak jatuh di muka bumi ini. Selalu berada di dalam topangan tangan Allah. Dan juga sangat perhatian dan kepeduliannya itu tinggi, sehingga jumlah rambut kita pun terhitung olehnya. Tuhan memperhatikan setiap helai dari rambut kita. Itu berarti Tuhan sangat sayang kepada kita, sebab kita sungguh berharga. Maka yang perlu dari diri kita ini adalah bagaimana agar kita senantiasa selalu sabar di dalam menanti penyelenggaraan ilahi terhadap pengabulan doa-doa kita. Kita tidak terseret dalam rasa panik dan cemas, sehingga kita memaksa atau mendesak Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, kita perlu kesabaran. Tidak kita berdoa justru memaksa dan mendesak Tuhan segera kabulkan. Seperti kisah berikut, sekali peristiwa ada seorang anak muda. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya terpikat dengan seorang gadis darah muda yang manis itu. Tolong jodohkanlah dia untukku. Dan Tuhan, jika dia bukan jodohku, tolong jauhkanlah semua laki-laki di dekatnya dia. Jodohkanlah aku. Tuhan, saya sebal. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini semakin melebar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Semakin tambun, gendut, nah katanya gitu ya. Tolong Tuhan, kuruskan saya. Kalau tidak, buatlah orang-orang yang mengatai saya gendut itu lebih gendut dari saya. Lalu kemudian dia mengeluarkan rentetan permintaan kepada Tuhan. Dia mengeluarkan secari kertas, gulungan kertas itu dia buka 10 meter panjangnya. Dia baca semua itu, doa permintaannya itu. Seperti di malam Jumat Legi di Posarang itu ya, baca sampai 1 jam. Nah seperti itu, dia baca, minta semuanya itu. Dan dia sebutkan semuanya satu persatu. Sudah Tuhan, ini permintaan saya. Tolong kabulkan sebulan lagi. Terus dia pergi dari tempat doa pribadinya, meja doa itu. Lalu balik lagi
Tuhan, sebulan terlalu lama. Saya minta seminggu lagi. Pergi dari ruang doa, balik lagi. Tuhan, seminggu terlalu lama. Kini Tuhan, saya minta besok Engkau kabulkan. Dan harus besok Engkau kabulkan permintaan saya ini. Lalu dia mulai mengambil Bunda Maria yang ada di meja doa itu. Patung kecil Bunda Maria, diambil. Kalau Engkau tidak mengabulkan doa-doa saya, ibumu tidak aku kembalikan. Dia ambil Bunda Maria itu. Nah, kalau sudah kamu kabulkan, ibumu saya kembalikan. Nah, lalu dia pergi. Belum puas dia, wah, mungkin Tuhan gak akan mengabulkan. Dia balik lagi. Dia ambil patung Santo Yusuf. Tuhan kabulkan. Bapakmu juga saya ambil. Jadi ibu dan bapakmu saya ambil. Besok harus kamu kabulkan. Nah, itulah saudara-saudari yang terkasih. Terkadang kita hanya nyerocos minta dan minta terus. Dan ingin simsalabim, abrakadabra, terkabulah permintaan kita. Padahal yang dikehendaki oleh Allah tentunya tidak demikian. Bahwa doa-doa kita itu mesti sabar dan sungguh. Penyelenggaraan ilahi kita nantikan sesuai dengan kehendaknya kapan itu akan terjadi. Sebab sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita, mengetahui sebelum kita meminta apa yang kita minta. Maka yang terpenting di dalam doa itu adalah dialog dua arah. Sehingga kita tidak mendominasi doa kita. Kita bukan menjadi yang dominan di dalam doa itu. Kita setelah menyampaikan doa-doa dan permohonan kita, selanjutnya kita memberi kesempatan bagi Allah untuk berbicara kepada kita. Maka yang terpenting juga dalam hal doa ini adalah kita mau mengambil sikap diam dan hening. Membiarkan Allah memperoleh kesempatannya untuk berbicara di dalam hati kita. Karena doa itu dikabulkan bukan oleh karena banyaknya kata-kata, tetapi oleh karena Tuhan yang sudah tahu itu. Dengan demikian, oleh karena kepasrahan kita akan Allah yang Maha Kuasa, yang berarti kita diam dalam hening. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hati yang damai ketika kita tenang masuk di dalam suasana doa itulah, mendengarkan suara Allah, itu pula yang menjadi kehendak Allah. Bahwa kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi senantiasa membiarkan Allah memasuki hidup kita, menyelenggarakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan yang ketiga, bahwa kita setia beriman Katolik. Kedamaian kekal akan kita peroleh, dan itulah sasaran utama dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, tenang, dan bahagia di dalam kerajaan surga. Bahwa kita senantiasa setia terhadap iman kekatolikan kita, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan memang benar bahwa kita mungkin sebagai pribadi-pribadi yang beriman Katolik menerima penolakan-penolakan yang ada, diganggu, persekusi, dan mungkin tindasan-tindasan dan perlakuan yang tidak adil terjadi pada diri kita. Tetapi apabila kita tetap setia di dalam iman kekatolikan kita, mengakui bahwa Yesus tetap adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat, maka kelak Tuhan akan senantiasa tidak ragu untuk mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Dan inilah janji setia Allah, bahwa ketika kita setia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita tetap bertahan di dalam iman kekatolikan kita, maka Yesus Kristus jaminan kita, sesuai Injilnya, maka Dia akan mengakui kita di hadapan Bapa di dalam kerajaan surga.
dan kita akan senantiasa memperoleh apa yang kita cari dan kita rindukan, hidup damai, tenang, dan bahagia di dalam kerajaan surga.